Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti, apa kabar teman-teman di sana? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada. Oke, jumpa lagi dengan saya Hana. Aku akan ngajakin kalian kali ini untuk tema perasaan yang dia pendam saat ini kepada kamu ya. Kita lihat ya, perasaan yang dia pendam saat ini kepada kamu apa? Siapa sih dianya? Mungkin dia yang saat ini sedang kamu pikirkan, namun ada beberapa yang mungkin sedang tidak berkomunikasi ya, seperti itu. Atau mungkin bisa jadi juga kalian yang sedang berkomunikasi, hanya saja mungkin kalian ingin tahu gitu ya, seperti apa perasaan dia kepada kamu gitu. Perasaan yang dia pendam itu apa gitu. Perasaan yang dia pendam saat ini kepadamu. Ini general reading ya say. Mungkin tidak akan resonate untuk semua kalian yang nonton video ini, namun mungkin akan ada beberapa yang resonate. Perasaan yang dia pendam saat ini untuk kamu. Oke. Seven of Cups, Ace of Wands, oke, Six of Wands, Ten of Cups. Oke. Di sini aku melihatnya ya, perasaan dia tuh yang dia pendam sama kamu, dia rasanya saat ini ingin banget gitu membebaskan dirinya dia nih ya, dari situasi yang dia rasa mungkin cukup sulit memilih ya, antara kamu dengan sesuatu hal, entah itu antara kamu dengan pekerjaan ataukah antara kamu dengan seseorang yang lain mungkin ya, ataukah bisa antara kamu dengan study jika dia masih study ya, ataukah antara kamu dengan sesuatu hal yang sedang dia prioritaskan saat ini. Namun aku melihat juga di sini ada Ace of Wands, di mana ada keinginan dia ya sebenarnya untuk memulai sebuah hubungan yang sangat solid dengan kamu ya. Dia ingin mencoba untuk memulai sebuah hubungan yang baik gitu loh. Karena dengan Ace of Wands ini dia merasa sangat optimis banget bisa bekerja sama dengan baik, berpartner yang baik dengan kamu gitu loh. Mungkin yang aku lihat ya, dengan adanya The Fool ini, perasaan yang dia pendam saat ini ke kamu tuh sebenarnya apa ya? The Fool ini kan seseorang yang dia tuh orangnya suka berpetualang gitu loh, suka kebebasan ya, atau berjiwa bebas gitu. Jadi kalau semisal kamu lagi banyak melarang ini itu sama dia ya, atau kamu mulai banyak aturan sama dia gitu, di sini dia kayak lagi nggak mau terikat akan aturan-aturan dari kamu gitu, lagi kayak pengen mencoba hal-hal baru gitu. Dengan dia mau seperti apa, dia tuh ingin bebas memilih, dalam arti tidak mau tertekan oleh keinginan kamu, atau tidak mau dia itu diatur oleh kamu gitu. Karena sesuatu yang dia putuskan ya sudah pasti ya, sudah dia pikirkan gitu, apapun itu resikonya gitu ya. Oke. Kalau dibilang sayang, oke, mungkin dia sayang sama kamu ya, karena di sini ada Ten of Cups. Hanya saja belum ingin berkomitmen gitu loh ya. Karena The Fool ini seseorang yang masih ingin bebas seperti itu. Ada sesuatu yang sedang dia prioritaskan dulu gitu, entah itu pekerjaannya atau sesuatu hal yang lain, aku nggak tahu ya. Yang jelas di sini dengan adanya The Fool ini, dia kayak merasa kalau ditanya soal kesiapan hubungannya sama kamu ini belum serius gitu. So untuk kamu, kalau yang sedang dalam situasi ini, jangan terlalu baper aja gitu. Kalau dibilang sayang sih dia sayang, hanya saja dia masih ingin bersenang-senang, masih banyak hal yang ingin dia lakukan ya, dengan adanya Ace of Wands dan The Fool ini. Seperti yang tadi aku lihat, masih banyak pilihannya ini, mungkin dia masih ingin bekerja dulu mungkin pilihannya, atau mungkin dia masih ingin fokus berkarir dulu, mungkin seperti itu. Atau mungkin dia ini masih punya sesuatu
goal dia yang belum terwujud, sehingga kalau untuk diajak berkomitmen saat ini memang dia belum siap gitu. Atau bisa saja dia mungkin mencoba hal-hal yang baru ini supaya kedepannya dia akan jauh lebih mapan gitu, sehingga mungkin kamu akan ikut senang juga gitu kalau ngelihat kesuksesannya dia gitu ya. Dan dengan depul ini aku juga melihat kalau sebenarnya yang aku lihat ya, kalian tuh pengen gitu menghabiskan waktu yang indah bersama-sama ya, pengen happy gitu. Hanya saja ya itu ya, kalau kamu mau happy sama dia, kamu jangan nanya komitmen dulu dengan orang ini, karena nanti dia akan menghindar atau dia kabur dari kamu gitu. Oke. Jadi gini loh kalau yang aku lihat ya, sebenarnya dia punya keinginan untuk mendekati kamu gitu, tapi dia juga masih ada mendekati teman-teman yang lain gitu. Jadi nggak yang fokus ke kamu terus gitu, karena dia sendiri masih bingung ya, kalau untuk fokus sama kamu takutnya kamu nanti ngajak serius gitu. Nah jadi yang aku lihat dengan adanya Seven of Cups ini pertanda dia sendiri masih bingung gitu menghadapi beberapa pilihan di dalam hidupnya saat ini ya. Di sini aku mau memilih yang mana, karena semuanya juga sangat menarik ya, banyak godaan gitu loh. Mungkin sedianya kamu ini sosok yang sangat menarik juga, sehingga banyak lawan jenis yang tertarik juga kepada dia. Jadi bukan cuma kamu satu-satunya orang yang suka sama dia, mungkin dia ini tipe yang punya daya tarik juga untuk lawan jenis, sehingga banyak sekali orang yang menyukainya atau mendekatinya, sehingga dianya sendiri juga bingung nih, milih kamu ataukah yang lainnya, seperti itu ya. Oke. Dan beberapa di antara si dia kamu ya yang sedang dia pikirkan saat ini, yang dia pendam dari kamu yang nggak kamu tahu ya. Beberapa di antara dia Seven of Cups ini misalnya ya, dia sedang mempertahankan pekerjaannya, atau mungkin sedang mempertahankan prinsip-prinsip hidupnya, atau mungkin sedang mempertahankan sebuah hubungan yang lain selain dengan kamu gitu. Itu yang aku lihat. Dan ada Ace of Wands di sini. Ace of Wands ini sebenarnya yang aku lihat ya, dia sangat tertarik sih sebenarnya sama kamu. Dia juga rasanya kok ingin gitu meraih kamu ya, ingin bisa berbahagia dengan kamu gitu. Karena menurut dia rasanya mungkin sangat indah ya jika dia bisa menghabiskan waktu bersama kamu gitu, bisa dekat sama kamu, berada di samping kamu gitu. Karena menurut dia kamu tuh tipe orang yang, ini banyak warna ya, mungkin kamu tuh tipe orang yang sangat menyenangkan, orangnya asik mungkin ya. Dan mungkin dia juga nggak bisa melepaskan kamu, karena kamu itu tipe orang yang mungkin udah cukup mengenal dia gitu. Mengenal dia itu dalam arti kamu tuh mungkin memahami dia gitu selama ini tuh, sedangkan dianya aja yang memang masih punya banyak pilihan gitu. Jadi kalau dibilang ya dia tertarik sama kamu, sangat tertarik, karena menurut dia kamu adalah tipe orang yang sangat membuat dia happy gitu ya. Kamu tuh tipe orang yang sangat bersemangat ya, atau bisa jadi kamu tuh pembawa semangat buat hidup dia gitu, sehingga dia ngerasa ketika berkomunikasi dengan kamu, atau jika saat ini kalian tidak berkomunikasi ya, mungkin dia merasa kayak sebenarnya kalau dia mengingat kamu itu, kamu adalah seseorang yang cukup membuat dia tuh kayak happy, kayak hidup dia tuh jadi lebih hidup sebenarnya, seperti itu ya. Dan di sini juga ada Six of Wands, oke, dimana nih dia ingin meraih kamu, dia juga di sini ingin memperjuangkan kamu sebenarnya ya, ingin memperjuangkan kebahagiaan bersama kamu. Nah di sini ada Ten of Cups. Siapa sih yang nggak kepengen bahagia? Ya, perasaan terdalamnya si dia sebenarnya memang dia pengen bisa bahagia sama kamu gitu. Jadi aku melihatnya memang di sini kamu saat ini
belum sebagai prioritasnya dia, karena ada beberapa pilihan yang sedang dia hadapi. Seperti yang tadi aku bilang, entah itu pekerjaan atau lain hal ya. Yang jelas, tapi kalau ditanya ketertarikan, dia sangat tertarik sama kamu. Hanya saja di sini ada Ten of Cups, dia sedang berusaha untuk mencari kebahagiaan dirinya juga gitu. Kalau ditanya dengan Ten of Cups ini sebenarnya sih ya, kalau berbicara tentang sebuah hubungan ya hubungannya yang positif gitu. Aku melihatnya sih beberapa di antara kalian memang hubungannya juga ya intinya dia punya harapan sih sebenarnya untuk bisa berkomitmen jangka panjang gitu ya sama kamu, mungkin dengan pertunangan atau dengan sebuah pernikahan mungkin, atau memulai sebuah hubungan yang serius sama kamu. Hanya saja untuk mencapai ke sini itu dia belum siap gitu. Jadi bukan berarti dia tidak menginginkan komitmen sama kamu. Ada sesuatu yang membuat dia tuh di sini berada dalam situasi yang harus memilih atau berat gitu. Oke, lalu kita lihat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Perasaan yang dia pendam saat ini kepada kamu apa? Kodependensi. Beberapa di antara teman-teman terkoneksi ya dengan seseorang yang saat ini lagi long distance relationship, LDR. Tapi kalian tuh saling mengingat satu sama lain. Dia ingat sama kamu, kamu juga ingat sama dia ya. Berarti sebenarnya ada kemelekatan di antara kamu sama dia ya. Kalian belum bisa saling melupakan satu sama lain, oke? Perasaan dia yang terpendam saat ini kepada kamu apa? Engagement. Wow. Oke, ternyata ya keinginan untuk bisa berkomitmen dengan kamu tuh ada, say. Ada. Dia pengen sekali bertunangan dengan kamu, hanya saja tadi seperti yang aku lihat di sini ya. Untuk sementara ini dia memang belum bisa maju gitu. Dia tipe orang yang takut kalau ketika udah berkomitmen dengan kamu itu kebebasannya itu hilang. Mungkin dia ngerasa kayak, aduh nanti kalau aku udah punya pasangan, takutnya nanti aku banyak dilarang kesana kesini, mungkin, atau aku tuh kalau kerja nggak bisa fokus, atau aku nggak bisa nongkrong sama teman-teman aku, nggak bebas gitu ya. Seperti itu sih. Perasaan yang dia pendam saat ini kepada kamu apa? Oke. Beberapa di antara kamu ada yang terkoneksi dengan seseorang yang kalian kenal dari masa lalu ya, past life relationship. Oke, entah ini kalian sudah pernah saling kenal di kehidupan sekarang ya. Mungkin teman lama, teman kuliah, teman SD, atau teman tetangga waktu kalian masih kecil, atau pernah ketemu ya ketika kalian masih kecil dulu. Atau bisa jadi juga ini adalah tentang hubungan jiwa ya, dimana kalian tuh pernah bersama di kehidupan di masa lalu ya, jika untuk teman-teman yang percaya tentang reinkarnasi. Oke. Perasaan yang dia pendam saat ini kepada kamu apa? Oke. Make the effort. Wow. Sebenarnya keinginan terpendamnya dia itu apa? Dia pengen maju ke kamu ya, pengen berjuang, pengen berjuang karena kamu, pengen taking action gitu loh. Makanya dia ada make the effort, kayak ingin mengakui sebenarnya gitu loh, kalau keinginan terbesarnya dia yang dia pendam saat ini tuh ya, dia pengen maju kepada kamu, pengen berkomitmen sama kamu, karena menurut dia kamu adalah koneksi spiritualnya. Namun di sini ada perbedaan jarak ya, yang membuat kalian mungkin saat ini masih dalam situasi yang gantung seperti itu. Oke. Perasaan yang dia pendam saat ini kepada kamu apa? Reconciliation. Aku nggak tahu apakah kalian pernah punya hubungan spesial dengan orang ini ya, ataukah seseorang ini mungkin mantan gebetan kalian, ataukah mungkin kalian pernah dulu sempat suka terus hilang ya, atau kalian sempat cinta-cintaan, cinta monyet mungkin ya. Karena di sini ada reconciliation. Jadi
perasaan yang dia pendam saat ini kepada kamu tuh rasanya pengen balikan, pengen ketemu lagi sama kamu, atau pengen mengulang lagi kisah-kisah indah yang dulu bersama kamu ya. Entah apapun itu, entah dulu kalian adalah persahabatan yang solid mungkin, atau kalian mungkin sempat pernah deket mungkin, cuman belum jadian mungkin, atau mungkin memang sebelumnya kalian pernah jadi pacar ya. Ada keinginannya untuk reconciliation, pengen rujuk, pengen balikan lagi ya. Seseorang dari masa lalu yang menginginkan kembali ke dalam hidupmu. Jadi kuat sekali dalam readingan ini adalah seseorang yang mungkin pernah kalian suka di masa lalu gitu, atau seseorang yang pernah suka sama kalian di masa lalu seperti itu. Oke, kita lihat lagi perasaan yang dia pendam saat ini kepada kamu apa. Oke, express your love ya. Seperti halnya Make the Effort ini sama dengan express your love. Dia ingin sekali mengekspresikan perasaan cintanya kepada kamu ya. Oke. Dan di sini apa? Bottom of the deck-nya ada honeymoon. Oke. Perasaan yang sangat dia pendam saat ini kepada kamu apa? Karena kalian di sini ada LDRan ya. Aku merasa keinginan dia itu cukup kuat ya. Pengen sekali bisa honeymoon sama kamu. Pengen traveling sama kamu, pengen menjemput kamu mungkin, atau mungkin pengen sekali bisa datang ya, berkunjung ke kota kamu, mungkin seperti itu, pengen sayang-sayangan mungkin seperti itu. Oke. Lalu kita lihat apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu dari perasaan terdalamnya saat ini. Oke, you and I were too young. Oke, dia bilang santai ya, kita masih cukup muda, jadi intinya masih punya waktu gitu ke depannya. Perasaan yang ingin dia sampaikan kepada kamu apa? I'm afraid to contact you. Wow, aku nggak tahu ya, Say. Kalian ini kenapa gitu sebelumnya? Soalnya di sini ada codependency, ada reconciliation. Apakah kalian pernah menjalin sebuah hubungan lalu terjeda, mungkin kemudian ada kesalahpahaman atau apa gitu ya? Yang jelas di sini dia tuh pengen banget kontak kamu gitu. Hanya saja entah kenapa dia ngerasa segan gitu, pengen menghubungin kamu. Entah ya, apakah dia pernah membuat sebuah kesalahan dalam hidup kamu, ataukah ada sesuatu yang membuat dia kayak ngerasa nggak enak sama kamu gitu. Yang jelas dia sebenarnya kangen banget sama kamu, rindu banget sama kamu, ingin mengekspresikan apa yang dia rasakan sama kamu, tapi dia takut ya, takut pengen kontak kamu. Apa perasaan yang dia pendam saat ini kepada kamu? Oh my god. I look for you everywhere. Di sini aku melihatnya kayaknya si doi kamu tuh, entah ya, setiap kali dia berada di mana, di situasi mana gitu, dia selalu rasanya teringat sama kamu ya. Bahkan mungkin terkadang ngelihat orang jalan, kok rasanya mirip kamu gitu ya. Atau bisa jadi semesta tuh kadang-kadang seolah-olah kayak mengingatkan dia tentang kamu gitu. Misalkan tiba-tiba dia ketemu sama seseorang, kok gayanya tuh mirip kamu gitu, atau mungkin stylenya mirip kamu, atau mungkin tipe-tipenya tuh tipe kamu gitu, stylenya mungkin atau apa gitu ya. So di sini I look for you everywhere. Aku mencarimu di mana-mana. Jadi ketika dia berada dimanapun, kok rasanya dia itu selalu berasa kalau ingat kamu gitu, melihat kamu dimanapun. Padahal sebenarnya bukan kamu ya. Oke. Apa yang dia rasakan sama kamu? Perasaan terpendamnya. Oke. Dia tahu kok apa yang harus dia lakukan ya, kalau memang dia ingin berjuang ke arah kamu. Oke. Perasaan yang dia pendam saat ini kepada kamu apa? Oke.
I hide behind material things. Mungkin seperti yang tadi aku bilang di awal ya, mungkin si dia ini saat ini memang cukup memilih sesuatu hal dimana mungkin mau nggak mau dia harus berada di posisi ini dulu gitu loh. Semisal ini adalah tentang karir dan pekerjaan, so dia merasa ini adalah sesuatu yang diprioritaskan dulu saat ini, walaupun dia tahu ya, dia berlindung di balik material thing tuh kayak memang tentang pekerjaan juga kan sesuatu yang penting gitu dalam hidupnya dia gitu kan. Mungkin kalau seandainya dia juga nganggur atau nggak punya duit ya untuk datang ke kamu juga nggak mungkin bisa gitu ya kan. Atau mungkin saat ini tuh dia sedang tidak bisa meninggalkan sesuatu hal, dimana sesuatu hal itu memang berbicara tentang material thing gitu ya. Oke, kita lihat lagi perasaan yang dia pendam saat ini kepada kamu apa? The timing just wasn't right for us. Hanya saja belum waktunya untuk kita. Nah, benar kan? Mungkin dia tuh di sini ya, I hide behind material things, mungkin entah itu tentang pekerjaan atau mungkin dia belum siap pindah, mungkin sayang rumahnya di sana udah bagus, sudah kece mungkin ya seperti itu. Atau dia mungkin belum siap untuk meninggalkan orang tuanya ya, mungkin di sana itu harta warisannya banyak, mungkin seperti itu. Jadi dia bilang mungkin belum saatnya, mungkin sekarang ini belum waktunya ya. So di sini okay, I'm grateful for the spiritualization. Dia merasa sangat bersyukur dipertemukan dengan kamu, dipertemukan dengan koneksi ini bersama kamu ya. Walaupun saat ini memang belum waktu yang tepat gitu. Dan aku harap kalaupun kalian memang terkoneksi dengan twin flame kalian, so di sini sebaiknya mungkin kalian lebih baik fokus sama kehidupan kalian ya, karena terkadang kehadiran twin flame dalam hidup kita itu tidak berbicara tentang hal-hal yang romantisnya ya. Hanya saja dia adalah sebagai cermin diri kita, dimana karena mereka lah biasanya kita itu di-trigger untuk jauh lebih baik daripada kita yang sekarang gitu. Biasanya lebih ke tentang pengembangan diri ya, atau tentang pencarian jati diri kita. Biasanya seperti itu, dimana kita tuh kayak ngerasa dihancur-hancurkan, dimana kita tuh ngerasa kayak hidup kita tuh kayak dihancurin banget sama nih orang gitu ya. Sehingga cuma dia ya yang bisa membuat kamu sehancur ini gitu. Dan pada akhirnya kamu kayak ngerasa banyak hal yang ingin kamu perbaiki gitu setelah kamu mengenal orang ini gitu ya. Lebih ke kayak jadi gini loh guys, twin flame itu ketika twin flame bertemu pun ya, itu kan 1001 teh yang bisa union ya. Karena union yang penting itu sebenarnya tentang kamu bertemu dengan jati diri kamu, dan triggernya itu ya twin flame kamu ini gitu. Oke, kita lihat ya. Tahu bulat. Bismillahirrahmanirrahim. Perasaan yang dia pendam saat ini untuk kamu. Oh, sorry guys, ini aku simpan lagi. Perasaan yang dia pendam saat ini kepada kamu apa? Oke, action. Ada rasa keinginan dia yang sangat besar. Dia sebenarnya ingin berjuang untuk kamu walaupun punya banyak perbedaan di antara kalian ya. So doakan saja ya. Memang seperti hal yang aku bilang tadi ya, di sini ada kuda hitam dan kuda putih ya, dimana kalian bisa saling memberikan energi satu sama lain, saling menyemangati satu sama lain, saling mendoakan untuk kemajuan kalian satu sama lain. Kamu yang saat ini masih terpisah dengan twin flame kamu, dengan soulmate kamu, doakan dia, kirim energi yang baik kepadanya ya, kirim energi yang positif. Karena setahu aku juga ketika kita terkoneksi dengan twin flame kita, mau bertemu atau tidak pun tidak akan ada pernah rasa benci ya di dalam hati. Karena ketika kita membenci dia, itu sama aja dengan kita membenci diri kita sendiri gitu. Seperti itu. Selalu doakan yang positif tentang dia, karena mungkin kamu juga akan lebih bahagia jika bisa melihat dia bahagia. Seperti halnya aku selalu mendoakan twin flameku, dia selalu baik-baik di sana. So aku di sini tidak pernah mendoakan hal-hal yang buruk. Bahkan aku sangat berterima kasih kepada twin flameku, karena dengan kehadiran dia juga itu yang membuat aku semakin terbangun ya,
secara kesadaran diri aku sepenuhnya gitu. Dimana aku ngerasa kayak banyak hal yang harus aku perbaiki dari diri aku semenjak aku mengenal twin flameku, seperti itu. Dan di sini juga dia juga sama nih ya. Dia mengatakan dia pun sangat bersyukur tentang perjalanan spiritual yang kalian berdua rasakan satu sama lain, karena ternyata begitu banyak pelajaran yang sudah diambil dari hubungan ini gitu. Entah itu tentang kebijaksanaan, entah itu tentang spiritual, pengembangan diri dan lain sebagainya ya. Mungkin cukup panjang kalau aku harus jelaskan di sini. So yang jelas di sini, ada dia atau tidak ada dia di dalam hidup kamu, tetaplah action ya. Tetaplah banyak melakukan kreativitas dalam hidup kamu, tetap lakukan banyak pengembangan diri untuk kamu. Oke? Walaupun kalian berbeda, walaupun kalian saat ini tidak bersama, tapi berikan energi semangatnya kalian untuk twin flame kalian gitu. Karena itu akan menarik energi semangat buat kamu juga. Oke? Lalu di sini untuk beberapa zodiak yang kebaca ya, ada Aries, Leo, Sagittarius kuat ya. Kemudian di sini ada Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, oke. Dan di sini ada The Fool, ada Gemini. Di sini tuh aku melihat ada angka 0 ya, dimana si dia kamu saat ini tuh sedang dalam situasi yang kayak lebih berhati-hati gitu, lebih bijaksana saat dia harus mengambil sebuah keputusan sulit dalam hidupnya ya. Karena ini sesuatu yang memang harus dia pikirkan secara matang gitu, dengan segala konsekuensinya seperti itu. Makanya mungkin saat ini dia ada ini ya, ada Seven of Cups ini, ada kebimbangan yang tadi aku bilang, ada banyak sekali sesuatu yang sedang dia pikirkan. Oke. Dan di sini juga aku melihat ada angka 7 ya, dimana mungkin itulah alasan dia saat ini masih menunda-nunda, masih bimbang gitu ya. Namun hal positifnya saat ini ya, aku melihatnya dia sih sedang menganalisa sesuatu tentang hubungan kamu sama dia ini gitu. Dan juga dia merasa sebenarnya dia sangat beruntung dipertemukan dengan kamu ya. Mungkin juga memang dia tahu kamu adalah sosok yang sangat membahagiakan, karena di sini ada angka 10 ya. Ini pertanda dia melihat kamu tuh sosok yang sangat luar biasa. Oke sayang, itu saja untuk readingan kali ini. Semoga ada pesan yang bermanfaat untuk kamu ya. Untuk kurang dan lebihnya harap dimaklumi jika saya ada salah-salah kata dalam penyampaian. See you next reading. Bye bye.